Halo teman-teman semua, selamat datang di Kodora. Masih di series OP Python, bersama kali Gedwinder Putraka. Di video keempat kali ini, kita akan membahas terkait percabangan. Percabangan ini sangat penting untuk kalian pelajari, karena di mana kalian membuat program, pasti ada yang namanya percabangan. So, jangan berlama-lama lagi, dan langsung masuk ke pembahasan. Pertama-tama, kalian harus mengetahui konsep dari sebuah percabangan. Oke, coba bayangin kita sedang membuat aplikasi kasir. Kita buat kalau total belanja customer lebih dari 100.000, kita akan memberikan diskon sebesar 5%. Nah, kalau total belanjaannya lebih dari 200.000, maka diskon yang mereka dapatkan akan lebih besar. Situasi seperti ini yang disebut sebagai percabangan, di mana program harus memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Selanjutnya kita akan membahas terkait struktur dari percabangan. Pertama, kita punya if. If ini adalah struktur dasar untuk ngecek suatu kondisi. Kalau benar, blok kodenya akan dijalankan. Yang kedua ada if else. If else ini maksudnya kalau kondisi if nggak terpenuhi, maka program bakal jalanin kondisi else. Dan yang ketiga ada if, elif, dan else. Nah, kalau ini adalah kondisi yang berbeda. Jadi kita bisa menggunakan if sebagai kondisi pertama, elif sebagai kondisi kedua, dan else sebagai kondisi lainnya jika kondisi if dan elif tidak terpenuhi. Lalu keempat ada match case. Match case ini mirip dengan switch case di bahasa pemrograman lain, yang cocok digunakan ketika kondisi menjadi lebih spesifik. Baik, pembahasan materi sudah selesai, kita masuk ke sesi coding. Oke teman-teman, kita masuk lagi di sesi coding. Kali ini kita akan mencoba bagaimana cara menggunakan percabangan atau mengimplementasikan percabangan di dalam kode Python. Di sini misalnya kita mempunyai variabel umur. Umur ini kita masukkan nilai 20. Nah, misalnya kita ingin membuat SIM. Nah, SIM itu kan cuma boleh dibuat di umur 17 tahun ke atas. Jadi, misalnya kita bisa membuat if umur lebih dari 17, maka kita akan menampilkan kamu sudah bisa buat SIM. Nah, di sini kita bisa menampilkannya dengan print tadi. Jadi, jika kita run, karena variabel umur memiliki nilai 20 dan 20 itu lebih dari 17, maka akan menampilkan hasil kamu sudah bisa buat SIM. Nah, bagaimana jika kita punya kondisi yang lain? Jika kita mempunyai kondisi yang lain, kita bisa menggunakan else. Else ini untuk kondisi yang tidak mempunyai parameter. Jadi misalnya di sini kalian di sini misalnya kita buat umurnya 15, dan di sini akan menampilkan hasil dari else karena urutannya atau hierarkinya itu dimulai dari if dulu. Di sini if dicek. Di percabangan pertama ini dicek apakah umur lebih dari 17. Karena umur tidak lebih dari 17, maka dia akan menjalankan else-nya. Nah, selanjutnya gimana kalau misalnya kita ingin punya perkondisian yang lain? Jika umurnya lebih dari 21, dia sudah bisa mengendarai truk misalnya. Di sini kita bisa menambahkan namanya elif. Elif ini singkatan dari else if, di mana elif ini mempunyai sebuah parameter berbeda dengan else yang tidak punya parameter. Di sini misalnya umurnya lebih dari 21, nah di sini kita coba setting umurnya ke 22. Sekitaran, maka dia akan bisa menampilkan, oh di sini karena umurnya lebih dari 17. Ganti dengan sama dengan, nah di sini karena umur 22 ini lebih dari 21, maka dia akan meran bahwa bisa mengendarai truk. Karena dicek di if pertama umur sama dengan 17 dan dia bukan 17, di sini nilai dari umur dan umur lebih dari 21 karena 22 itu lebih dari 21, maka yang akan dijalankan adalah yang ini. Alangkah baiknya jika kalian membuat percabangan yang dimana percabangan ini memiliki nilai yang lebih besar, kalian bisa menaruh percabangan tersebut atau kondisi tersebut di if yang pertama, bukan di elif. Karena jika seperti ini, kita akan mengalami collision yang dimana dia malah akan menampilkan percabangan yang pertama, yaitu umur lebih dari 17. Switch case yang ada di C++, bagi kalian yang sudah mempelajari C++. Jadi cara kerja match case ini menyamakan nilai dari suatu variabel dengan case-case yang ada.
Misalnya di sini, karena kita sudah mempunyai variabel umur, di sini saya akan menggunakan match case. Di sini kita bisa menuliskan match umur. Kita kasih tick 2, terus kita masukkan case. Nah, di sini case-nya bisa kita isi dengan umurnya. Misalnya di sini case-nya umur, sini berarti kita bisa menampilkan, misal kita ingin menampilkan bisa mengendarai truk. Jika umurnya 17, dia bisa membuat SIM. Nah, di sini kita bisa membuat juga else seperti yang ada di percabangan if, elif, dan else. Di sini kita bisa menambahkan namanya case default, di mana default ini berarti memiliki nilai yang selain dari yang ada di sini. Misalnya nilainya selain 17 dan 21, dia akan menampilkan belum bisa membuat SIM. Sini kita coba jika nilai dari umur ini adalah 21. Berarti dia akan menjalankan match case atau case yang pertama. Jika variabel umur ini kita ganti ke 17, dia akan menjalankan case yang kedua, yaitu bisa membuat SIM. Jika saya masukkan misalnya 60, dia akan menampilkan case default-nya. Karena di sini case default ini berarti nilai selain case-case yang ada sebelumnya saya buat. Jadi itu pembahasan terkait percabangan. Percabangan ini sangat penting untuk kalian pelajari, karena jika kalian tidak menggunakan percabangan dalam sebuah program tersebut tidak akan bisa mengikuti kemauan seorang pengguna. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang perulangan, yang dimana perulangan ini biasanya juga erat dengan percabangan. So stay tune dan tetap semangat ngoding. Sampai jumpa di video selanjutnya.